Mungkin saya bisa jawab dulu ya. Please. Nah saudara harus tahu, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi. Kalau kita lebih menganggap Bapa kepada manusia dan tidak mengenal Bapa Surgawi, maka pembapaan dengan Bapa jasmani penempatannya salah. Iya. Tapi waktu kita mengenal isi hati Bapa Surgawi dan kita belajar menghormati generasi yang sebelum, kita belajar menerima warisan, menerima legacy dari generasi yang sebelum, itu alkitabiah. Sebab hubungan orang tua dengan anak, hubungan keluarga, hubungan pemimpin dan yang dipimpin, hubungan bapak rohani dan anak rohani, itu idenya Tuhan dan bukan idenya setan. Jadi yang saya bisa katakan dari ayat yang tadi dikutip adalah Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi. Karena kalau kita memiliki hubungan yang seharusnya dimiliki dengan Bapa Surgawi, tapi berpusat kepada manusia, kita sudah mengilahkan manusia. Tapi waktu hubungan dengan manusia, dengan pemimpin, dengan gembala, dengan ayah biologis, dengan ibu biologis, ditempatkan di bawah perspektif dan pemosisian yang tepat. Karena kita pertama-tama mengerti siapa kita di dalam Tuhan, siapa Tuhan di dalam kita. Maka setiap hubungan kita dengan manusia yang lain akan tepat sasaran, sehat seperti yang dirindukan oleh Sang Pencipta. Oke, saya mau share ayat, saudara, ini menarik banget. Tadi kan dalam pertanyaan adalah seolah-olah kita nggak boleh punya bapak di dunia ini karena hanya satu bapakmu di surga. Saudara kalau baca 1 Korintus pasal 4 ayat 14-15, Paulus berkata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, kalau kita nggak memahami ayat dalam konteks, maka kita bisa berpikir, waduh ini Alkitab kontradiksi nih. Satu bilang nggak boleh punya bapak karena hanya bapak di surga, tapi Paulus berkata, akulah bapamu. Ya kan? Bahkan Elisa ketika melihat Elia naik ke surga dengan kereta api, dia sebutnya panggilnya apa? Bapakku, bapakku. Artinya apa saudara? Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya bapak rohani. Bahkan kalau saudara lanjutkan tadi dari Matius, sebetulnya juga bicara mengenai hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Jadi dalam konteks berbicara yaitu orang-orang mungkin ahli Taurat, Farisi yang sangat haus otoritas, haus jabatan, dan mereka menjadi menggantikan posisi the father, the source, saudara. Karena Bapak itu kan artinya apa? Sumber. Jadi dia mau diri itu menjadi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu hanya satu sumber kamu, yaitu Bapa di surga. Saudara juga nggak boleh lupa, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata kepada muridnya Yohanes, bahwa mulai saat ini, mulai hari ini, Maria, ibu Yesus, Yohanes berkata, ini ibumu. Saudara tahu bahwa Tuhan sekarang assign loh kepada Yohanes dengan secara tidak langsung. Bukan hanya kamu merawat, menjaga, tapi hormati. Ikuti gitu loh. Karena posisinya tepat. Posisi pembapaan dengan manusia tidak boleh lebih tinggi sifatnya daripada bagaimana kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Tapi anak-anak Bapa Surgawi pasti mau mengikuti prinsip kebenaran firman. Mengasihi orang, menghormati, dibimbing, membimbing, dipimpin, dan memimpin. Jadi intinya bahwa kita jangan mengkultuskan. That's it. Jangan mengkultuskan pendeta, hamba Tuhan karena mereka pun masih manusia. That's it. Saudara punya papa rohani yang bagus. Puji Tuhan. Jujur kita juga membutuhkan banyak bapak ibu rohani. Tapi mereka hanyalah manusia, bukan Tuhan. Saudara, ya. And by the way, kalau dari sisi ayah rohani, berarti sama dong. Berarti kita boleh nggak punya anak rohani? Boleh banget. Karena Paulus juga memiliki anak rohani, saudara. Bahkan dia berkata kepada Timotius, inilah anakku yang sah dalam iman. Yaitu Timotius. Bagaimana kita juga menyikapi anak-anak rohani kita penting. Jangan karena kita punya anak rohani kita abuse. Jangan karena kita punya anak rohani kita pikir kita bisa semena-mena. Kita nggak boleh lupa, ya orang tersebut anak rohani kita, tapi terlebih dia adalah anak Bapa Surgawi yang tidak boleh kita permainkan. Kita hanya dititipkan anak-anak rohani untuk kita bina, kita bangun. Lalu setelah itu mereka akan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka sendiri. Freely you receive, freely you must release. Saya percaya itu termasuk dengan hubungan lo.
Hubungan-hubungan ada waktunya. Waktu orang harus masuk ke musim yang berikutnya, ada hubungan yang dinamikanya berubah. Jangan kesel, jangan tersinggung. Setiap kita hubungannya dengan Tuhan. Ada orang dalam hidup kita, satu hari orang ini hadir. Orang tiba-tiba nggak hadir lagi di musim yang berikutnya. Jangan sedih hati. Yang penting kita terpaut dengan Bapa Surgawi. Iya. Khususnya saya mau share kepada Bapak Ibu Gembala mungkin. Engkau punya anak-anak rohani. Tapi mungkin mereka menyakiti hati saudara. Karena mungkin mereka keluar dari pelayanan, keluar dari gereja. Mereka membangun gereja sendiri. Mereka sudah beranjak dewasa. I know it is hurtful. Iya. Saya nggak menafikan bahwa, wah berarti kita nggak boleh sedih. Boleh aja karena kita juga masih manusia begitu loh. Tetapi saudara, kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Kalau memang itu dari Tuhan, siapa kita untuk melarang? Amin. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, biarlah Tuhan yang berurusan dengan mereka. Tugas kita menjadi teladan, menjadi bapak. Dah. Kalau anak bapak ibu, anak rohaninya, mereka berkembang, mereka melayani Tuhan, mereka membangun dan ada buahnya. Bukankah kita seharusnya bersuka cita? Iya. Kalau sampai kita tidak bisa bersuka cita waktu mereka melakukan kehendak Tuhan, ternyata problemnya bukan di mereka. Jangan-jangan problemnya di kita. Oke.